Senandung Azalea, episode 13 Melamunkan Azalea. Barata bersandar di kursinya. Sudah jam makan siang, tetapi ia belum beranjak dari ruangannya. Pikirannya melayang ke seorang gadis yang bertemu dengannya tanpa sengaja di toko buku kemarin. Azalea nama gadis itu. Sewaktu bekerja di kantor cabang, Barata suka berbelanja perlengkapan kantor meski sudah disediakan oleh kantornya. Ia sudah pernah beberapa kali bertemu dengan Azalea di Rianti Stationery, tetapi kemarin saat di toko buku, gadis itu terlihat sangat berbeda. Ketika masih menjadi kasir di Rianti Stationery, Azalea selalu mengikat rambut panjang sebahunya menjadi satu ke atas dan memakai seragam toko tentunya. Barata tetap bisa melihat kecantikan Azalea saat itu. Namun, saat bertemu lagi kemarin, entah kenapa Azalea terlihat begitu memesona baginya. Penampilan Azalea sederhana dengan rambut tergerai dan makeup tipis. Rambut yang indah tergerai itu membuat wajah lembut Azalea semakin manis. Tanpa sadar, Barata tersenyum sendiri. Entah kenapa Barata seperti ingin mengenal Azalea lebih jauh. Barata sendiri tak menyangka bagaimana ia bisa meminta nomor ponsel gadis itu kemarin. Hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya pada wanita yang baru ia kenal. Barata hanya berpikir mungkin saja ia tak akan bertemu dengan Azalea lagi secara tak sengaja setelah pertemuan kemarin. Lamunan Barata buyar ketika ia mendengar ada yang mengetuk pintu. Ia mempersilakan tamunya masuk, lantas tersenyum melihat seorang wanita yang muncul dari balik pintu. "Hey Ilona, what's up?" seru Barata lalu mempersilakan wanita itu duduk di kursi seberang mejanya. Ilona membalas sapaan Barata dengan senyum lebar. Barata bekerja sebagai sistem analis sekaligus memegang proyek manajemen di perusahaan IT yang sama dengan Ilona, Luminiverse Tech. Mereka bisa dibilang dekat sebagai rekan kerja tetapi tak terlalu dekat secara personal. Ilona suka membicarakan pekerjaan dengan Barata yang memang sangat andal. Ia menyukai sikap Barata yang profesional, tidak seperti kebanyakan rekan kerja pria lain yang kerap memuji kecantikan fisiknya, bahkan kadang menggodanya. Sudah seminggu Ilona kembali bekerja di Luminiverse Tech setelah pulang dari Sydney. Namun, karena banyaknya pekerjaan, baru kali ini ia menemui Barata untuk mengobrol secara personal. "Lagi ngapain, Pak? Kok nggak lunch?" tanya Ilona dengan nada bergurau. "Nggak ngapa-ngapain, Bu. Belum lapar," balas Barata, lalu mereka tertawa. "How's life?" tanya Barata, kali ini dengan nada serius tetapi masih dengan senyum di bibirnya. Ilona menaikkan alisnya. "As you can see, fine. By the way, saya dengar kamu sempat di kantor cabang kemarin." "Ya, setahun saja. Ada yang harus dibenahi kemarin. Baru sebulan juga sih balik ke sini lagi," jawab Barata kemudian menatap Ilona. "Kamu sendiri, saya dengar karir kamu bagus di Sydney. Penasaran kenapa kamu memutuskan untuk balik lagi ke sini?" Ilona tersenyum seraya memutar kursinya mendengar perkataan Barata. Bukan hanya Barata, hampir semua rekan kerjanya menanyakan hal yang sama. Ilona bekerja di sebuah perusahaan IT ternama di Sydney. Apa yang diraih oleh Ilona adalah pencapaian, dan itu tak bisa dibilang mudah. "Lebih enak tinggal di tanah air, Bar," jawab Ilona. Ia tak berbohong, namun ia juga tak mungkin mengatakan alasan utamanya kembali ke Indonesia karena merindukan sang mantan. "Your reason is a little bit surprising to be honest. Bukannya kamu pernah menetap lama di London dulu?" tanya Barata. Ilona tertawa kecil. "Itu kan zaman kuliah, Bar. Zaman masih mencari jati diri, masa-masanya ingin berkelana. Now I'm getting older, ingin menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang-orang tersayang." Barata mengangguk-angguk setuju. "Ya, saya juga sekarang sudah malas ngambil tawaran pekerjaan di luar negeri, walaupun negara tetangga. Lebih enak di negeri sendiri, tapi tetap traveling keliling dunia." Ilona menjentikan jarinya menyetujui ucapan Barata. "Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak sama kamu, Bara. Tukar pikiran soal pekerjaan, tapi sekarang saya ada janji lunch. Maybe next time kita bisa ngopi bareng?" "Sure," Barata mengangguk tersenyum. "Oke deh." Ilona bangkit dari kursinya. "Janji lunch sama siapa, Ilona? Klien atau?" Barata menaikkan alisnya. Ilona mengedikkan bahunya, lalu mereka tertawa bersama. Kemudian Ilona beranjak meninggalkan kantor untuk menemui seseorang yang sudah berjanji bertemu makan siang dengannya. Ilona memang menawan. Sebagai seorang pria, tak mungkin Barata tak mengakuinya. Namun, entah kenapa dia tak pernah berpikir untuk mendapatkan hati wanita itu.
Barata tak mempunyai kriteria tertentu sebenarnya, hanya saja ia menyukai wanita yang pendiam dan sedikit pemalu. Seperti Azalea mungkin? Pikiran Barata kembali pada gadis itu. Mungkinkah dia bisa bertemu dengan Azalea di lain waktu? Atau dia datang saja ke toko buku itu lagi? Apakah mungkin gadis itu datang setiap hari ke toko buku? Begitu banyak pertanyaan bermain di kepala Barata. Aska dan Ilona memasuki sebuah restoran yang letaknya tak jauh dari kantor Ilona. Mereka tak perlu khawatir. Tak akan ada yang curiga bahwa mereka sebenarnya sedang berkencan. Dengan pakaian mereka yang formal, mereka terlihat seperti rekan kerja atau klien yang sedang makan siang bersama. Gestur mereka juga terlihat biasa saja karena semasa pacaran dulu pun, Aska dan Ilona bukan tipe pasangan yang suka mengumbar kemesraan. Tenderloin medium rare, kata Aska pada pramusaji, kemudian menoleh pada Ilona. Kamu mau pesan apa? Beef and vegetable soup. Ilona mengatakan pesanannya pada pramusaji. Lalu mereka memesan minuman yang sama. Mendengar kata sup entah kenapa mengingatkan Aska pada sup ayam jamur yang dimasak oleh Azalea pada saat orang tuanya datang ke apartemen beberapa minggu yang lalu. Semua masakan Azalea hari itu terasa lezat di lidah Aska. Tetapi ia sangat menyukai rasa sup ayam jamur tersebut. Aska ingat bagaimana lahapnya ia makan. Sampai sekarang ia bahkan seperti masih dapat mengecap bagaimana gurihnya kuah sup ayam jamur buatan Azalea. Sebenarnya pernah terpikir oleh Aska untuk minta dibuatkan sup ayam jamur lagi atau memakan masakan yang disediakan oleh Azalea setiap malam. Namun, bukankah waktu itu Aska sudah bilang pada Azalea bahwa istrinya itu tak perlu memasak untuknya? Lamunan Aska berpindah ke momen saat ia menatap Azalea yang mengulum senyum melihat perdebatannya dengan Buryanti tentang drama Korea. Lalu saat ia tanpa sadar menggenggam pergelangan tangan Azalea yang halus ketika istrinya itu membangunkannya. Atau saat ia melihat wajah Azalea yang sesekali tertutupi rambut ketika mereka dalam perjalanan pulang ke apartemen malam itu. Aska menyadari ia sangat jarang mengantar atau menjemput Azalea. Namun sejauh ini Azalea juga memang jarang kemana-mana. Apakah di lain waktu aku harus menjemput Azalea saat pulang dari bepergian? Apakah hari ini Azalea juga ingin keluar rumah? Kalau memang begitu, aku akan menjemputnya saat pulang. Aska bicara dalam hati, lantas mengambil ponsel. Ia bermaksud mengirim pesan pada Azalea untuk menanyakan apakah hari ini Azalea akan pergi atau tidak. Aska, kamu kenapa sih? Dari tadi melamun terus, tanya Ilona heran. Aska tersentak. Ia tersadar bahwa saat ini ia sedang berada di restoran untuk makan siang bersama Ilona. Aska menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lantas masukkan ponselnya kembali ke dalam saku. Bersamaan dengan itu pesanan mereka datang. Let's have lunch, kata Aska berusaha tersenyum menatap Ilona. Ilona balas tersenyum pada sang kekasih. Aska segera menghalau bayangan Azalea di benaknya. Entah bagaimana tadi dia sempat melamunkan Azalea, padahal di hadapannya ada Ilona, wanita pujaan hatinya.